Sekarang kita belajar lagu ya. Yesus cinta yang kecil seperti saya. Semua tepuk tangannya. Yesus cinta yang kecil seperti saya. Kecil seperti saya. Iya kan Gisel? Yesus cinta yang kecil seperti Gisel. Adik-adik pernah nggak berpikir tidak ada orang yang mengasihiku? Pernah adik-adik berpikir seperti itu? Pernah ya? Enggak ya, Gisel nggak pernah katanya. Yang pernah berpikir seperti itu ada Tuhan Yesus yang mengasihiku. Walaupun aku masih kecil, Tuhan Yesus mengasihiku. Susah lagunya? Sudah bisa kita nyanyi sama-sama? Kita nyanyi sekali lagi ya. Yesus cinta yang kecil seperti saya.
di sini sudah hadir. Dari 3C4 sudah datang? Mana 3C4? Belum datang? Dari mana ya? Dari Seribu Dolok? Sudah, coba angkat tangannya dari Seribu Dolok. Dari mana lagi ya? Dari Kaban Jahe. Dari Barung Kersap. Berapa orang ke dalam Barung Kersap? Dari mana lagi ya? Dari Berdingding ada Berdingding. Mana Berdingding? Kalian bertiga. Dari Pertembungan. Dari mana saja yang belum Miss panggil? Oh, 3C4. Kapan Jahe tadi sudah. Tiga Binanga. Mana Tiga Binanga? Oh iya. Lo Primbon. Mana Lo Primbon? Datang Lo Primbon. Mana Lo Primbon? Sudah datang? Nah, sekarang kita buat perkenalannya. Kita akan bernyanyi Yesus cinta yang kecil seperti saya. Terus Miss panggil nanti nama kampungnya. Nah, Miss panggil nama kampungnya, contohnya Kaban Jahe. Dari Kaban Jahe semua berdiri sambil bernyanyi Yesus cinta yang kecil seperti saya. Begitu ya? Oke, sekarang kita bernyanyi Yesus cinta yang kecil seperti saya. Semuanya tepuk tangan. Yesus cinta yang kecil seperti saya. Seperti kamu.
Ada. Dari Kuala, Miss. Oh iya, dari Kuala. Kita lanjut lagi, Miss, dari Kuala. Sorry, Miss, lupa. Dari Kuala. Dari Kuala. Semua kawan kita dari mana kampungnya? Semua sudah Miss panggil kampungnya, atau masih ada yang ketinggalan? Masih ada? Semua sudah Miss panggil? Medan? Ada kita dari Medan? Abang-abangnya? Abang-abangnya punya dari Medan. Biar kami kenal semua, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Miss. Dari namanya tahu kita? Nama antum nggak tahu kami, Bang. Mari, Bang. Berkenal. Nanti wajah abang nggak kami lihat. Sini, Bang. Nama abang Jesaya. Abang dari Medan. Oke, sekarang kita terus memuji Tuhan. Tetapi dia tertikam. Semuanya tepuk tangannya, tetapi dia tertikam. Firman Tuhan tentang Paskah. Anak-anak tahu apa artinya Paskah? Oh, apa? Ada yang nggak tahu. Apa? Kurang tepat. Apa ya? Paskah itu apa ya? Kan kita selalu merayakan hari Paskah. Kan kayak gitu ya. Bulan 4 dirayakanlah hari Paskah. Paskah itu apa artinya ya? Apa artinya ya?
Anak kecil tahu apa artinya Paskah? Belum? Nah, sekarang kita belajar dulu sama-sama. Paskah itu artinya apa? Apakah aku sudah berhari Paskah atau belum? Sebelum kita dengarkan, kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Anak kecil bagaimana sikap berdoa? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini, berjumpa dengan teman-teman kami dari kampung yang berbeda. Terima kasih kami boleh bersukacita memuji Engkau. Sekarang kami boleh kembali mendengarkan perkataan-Mu, cerita tentang Paskah. Apakah artinya Paskah? Tolonglah kami Tuhan Yesus, adik-adik yang masih kecil, supaya mereka dapat mengenal Engkau. Berikanlah supaya kami dengan tenang boleh mendengarkan perkataan-Mu. Amin. Paskah itu adik-adik, pertama sekali ada di Mesir. Di mana? Iya, di Mesirlah Paskah pertama. Jadi pada waktu zaman Yusuf, Pernah kita dengar ceritanya? Yusuf kan membawa orang Israel supaya tinggal di Mesir. Iya, karena pada waktu itu terjadilah kelaparan. Maka dibawanyalah semua bangsanya untuk tinggal di Mesir. Baru setelah itu bagaimana? Waktu mereka tinggal di Mesir, bertambah banyaklah orang Israel ini. Iya, setiap hari bertambah banyaklah orang Israel. Dan meninggallah si Yusuf. Dan meninggal lagi lah Raja Firaun yang mengenal Yusuf. Setelah itu bangsa Israel sudah meninggal Yusuf, sudah meninggal Raja Firaun. Bangsa Israel makin bertambah banyaklah di Mesir. Maka datanglah raja yang baru, berkata dia seperti ini. Orang Mesir, orang Israel ini sudah semakin banyaklah di negeri kita ini. Jangan-jangan nanti mereka bersekutu dengan musuh untuk melawan kita. Marilah kita suruh mereka bekerja, katanya. Karena orang Mesir takut dia. Nanti jumlah orang Israel ini lebih banyak dari orang Mesir. Nanti orang Israel ini akan menjajah orang Mesir. Nanti mereka bersekutu dengan musuh kita, katanya. Nah, baru setelah itu dibuatlah bangsa Israel kerja paksa. Iya, dipaksalah mereka bekerja membangun kota, sehingga menangislah hati orang Israel. Dan mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. Orang Israel ada Tuhannya. Orang Mesir juga ada Tuhannya. Tuhan siapakah nanti yang mendengar ya? Kan gitu kan? Iya. Maka waktu bangsa Israel berseru kepada Tuhan karena mereka sangat menderita di Mesir, datanglah Tuhan. Berkatalah dia kepada Musa. Kepada siapa? Musa. Supaya apa? Supaya Musa pergi ke Mesir dan membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, supaya bangsa Israel boleh beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel bisa melawan bangsa Mesir? Bisa nggak bangsa Israel tadi melawan bangsa Mesir? Tidak bisa ya. Berarti kalau tidak bisa dia melawannya, siapa yang lebih kuat ya? Bangsa Israel atau bangsa Mesir? Kalau bangsa Israel tadi tidak kuat lagi dia untuk melawan bangsa Mesir, berarti yang lebih kuat siapa?
menjawabnya pun masih malu-malu. Siapa? Kalau saja ini nggak kuat dia melawan Miss Eci, berarti yang lebih kuat siapa? Iya. Kalau bangsa Israel nggak kuat dia melawan Mesir, berarti yang lebih kuat siapa? Mesir kan gitu kan. Makanya meminta pertolonganlah mereka kepada Tuhan. Setelah itu Allah bangsa Israel, didengarnyalah suara orang Israel meminta tolong kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, selamatkanlah kami dari orang Mesir ini. Didengarnyalah suara orang Israel meminta tolong. Baru setelah itu disuruhnyalah supaya Musa pergi ke Mesir untuk menunjukkan siapakah Allah orang Israel, dan untuk menunjukkan bahwa Allah bangsa Israel itulah nanti yang membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Maka waktu pergilah Musa ke Mesir, apa yang dilakukannya? Nah, dibuatnyalah 10 tulah, kan itu kan? Disuruh Tuhanlah dari perantaraan Musa, Tuhan mau menunjukkan siapakah dirinya kepada orang Mesir. Maka dibuatnyalah 10 tulah. Ini sudah pernah kita dengarkan. Oh, di sekolah minggu sudah pernah kita dengar apakah tulah pertama, apakah tulah kedua, gitu ya. Tapi sampai tulah ke-9 adik-adik itu belum bisa menyelamatkan atau membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tulah ke-9, tulah pertama sampai tulah ke-9 menunjukkan siapakah Allah. Beda Allah orang Israel dengan Allah orang Mesir. Itulah yang mau ditunjukkan Tuhan. Tapi untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan Mesir, maka perlulah Paskah. Kan gitu ya? Apa yang perlu? Paskah. Jadi Paskah itu apa, Miss? Kita baca dulu di buku kita ini. Yang bisa membacanya, kita baca bersama-sama. Ada satu ayat di sini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan darah itu sudah dapatkah? Oh, Miss tunjukkan lagi ya. Ini kan ada gambarnya seperti ini di sebelahnya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada badanmu. Iya, inilah perkataan Tuhan. Waktu disuruhnya Musa untuk kembali menjumpai Raja Firaun, dikatakannya lah bahwa setelah yang dilakukan Tuhan ini, maka Raja Firaun akan menyuruh bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Seperti itulah cara Tuhan supaya orang Mesir keluar dari supaya orang Israel keluar dari Mesir. Maka datanglah Tuhan, berfirmanlah dia kepada Musa. Dikatakannya lah kepada Musa. Miss baca dari Keluaran 12. Iya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa supaya dikatakannya kepada segenap orang Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Baru apa lagi dikatakan Tuhan? Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba
domba atau kambing. Jadi disuruh Tuhanlah supaya orang Israel menyiapkan seekor domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Baru apa lagi katanya? Dikatakan Tuhan lagi kepada Musa supaya disampaikannya kepada orang Israel, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu, ini tadi yang kita bacakan, menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya. Jadi Paskah itu apa, Miss? Kan gitu ya. Paskah itu adik-adik ada kematian yang tidak bersalah untuk membebaskan orang-orang yang bersalah. Ada kematian satu ekor domba. Kan itu tadi katanya kan? Di Mesir Tuhan akan lewat. Itu tadi kata Tuhan kan? Iya, jadi Paskah itu apa, Miss? Tuhan akan melewati tanah Mesir. Kalau ada di depan pintu rumahnya, ini gambarnya, tanda darah di atas dan di kiri kanan pintu rumahnya, maka Allah akan melewatinya. Tetapi kalau tidak ada tanda darah di pintu rumahnya, maka Allah akan menghukum anak sulungnya. Kan itu tadi katanya ya, baik manusia, baik binatang, semua akan dihukum. Iya, inilah Paskah. Jadi Paskah itu apa, Miss? Dulu Paskah di Mesir Allah melewati. Ayo kita kasih tahu dulu sama-sama. Paskah itu apa? Allah, apa anak kecil yang bilang Paskah itu apa anak kecil? Allah melewati. Apa yang dilewatinya? Rumah orang Israel yang ada tanda darah di pintunya. Jadi Paskah itu ada domba yang disembelih. Kan gitu ya? Domba yang tidak bercacat, domba yang tidak bercela, tidak ada salahnya, itulah yang disembelih. Dan dibuatlah tanda darahnya di rumah orang Israel, supaya orang yang ada di rumah itu dikatakan Tuhanlah, yang di dalam rumah ini kulewati, yang di dalam rumah ini kepunyaanku, kata Tuhan. Waktu Tuhan melewati rumah orang Israel. Baru lagi, orang yang tidak ada tanda darah, orang Mesir, kan itu tadi katanya kan, apabila aku menghukum tanah Mesir, maka orang Mesir terjadilah tulah kemusnahan. Anak sulungnya mati waktu Allah melewati tanah Mesir. Maka apa katanya? Paskah itu apa? Mari kita baca dulu sama-sama. Di sini ada Miss tuliskan. Paskah artinya, siapa yang dapat yuk? Adakah yang dapat? Satu orang. Oh, si Mary. Ayo Mary, coba baca Mary. Paskah artinya Allah melewati rumah orang Israel yang ada darah di atas dan di kanan serta di kiri pintu mereka. Stop. Oke, sampai situ dulu. Apa tadi artinya Paskah, anak-anak? Allah melewati. Apa yang dilewatinya? Rumah yang ada tanda darah, rumah orang Israel, gitu tadi katanya ya. Yang ada tanda darah
Berarti ada yang diselamatkan, ada yang dihukum. Itulah Paskah. Waktu Allah melewati tanah Mesir, ada yang diselamatkan, ada yang dihukum. Yang diselamatkan orang yang ada tanda darah di pintunya, yang dihukum orang Mesir yang tidak ada tanda darah di kiri, kanan, dan di atas pintunya. Baru apa katanya lagi? Ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ada perbedaan antara anak-anak sekolah minggu yang hari ini berkumpul di sini dengan teman-teman kita. Mungkin yang hari ini dia jalan-jalan, kan gitu kan? Mungkin hari ini dia bermain. Oh, hari ini aku mendengar ada Paskah. Paskah itu artinya Allah melewati rumah orang Israel, menyelamatkan rumah orang Israel yang ada tanda darah di pintunya. Itulah Paskah. Ada yang diselamatkan dan ada yang dihukum. Kalau hari ini kan Paskah untuk orang Israel, kan gitu ya? Kalau Paskah untuk kita apa? Kita kan datang ke sini berhari Paskah kan? Iya. Ayolah pergi kita Bible Camp Paskah. Kan kayak gitu tadi bilang mama kita dari rumah kan? Iya. Jadi Paskah itu untukku apa, Miss? Untuk anak-anak ini apa ya Paskah itu? Kita baca dulu sama-sama. Lihat dulu, Miss, dari Roma 8 ayat 1. Setelah itu, Miss, ayo kita baca dulu sama-sama. Sampingnya saja. Oke. Coba yang paling atas kita baca 1, 2, 3 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini tadi Allah melewati rumah orang Israel. Itu Paskah yang pertama untuk orang Israel. Paskah untuk anak sekolah minggu hari ini dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Demikian sekarang waktu anak-anak mendengar Paskah ini, waktu ku dengar sekarang dikatakannya kepada aku, tidak ada penghukuman. Berarti hari ini masih ada penghukuman? Di Mesir tadi ada penghukuman? Di Mesir waktu kita dengar tadi ada gak penghukuman? Di mana penghukuman? Apa penghukumannya? Apa? Laki-laki misalnya, apa penghukumannya laki-laki? Siapa tadi yang dihukum? Laki-laki kayaknya udah tidur. Belum ya Miss nampak. Apa tadi penghukumannya laki-laki? Oh, Miss tanya sekali lagi ya. Ini untuk orang Mesir, kan gitu kan? Nanti laki-laki Miss tanya. Sebab, kata Tuhan, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Di Mesir ada hukuman? Apa tadi hukumannya? Apa hukumannya di Mesir? Sekarang Miss ganti jadi perempuan. Apa hukumannya tadi di Mesir perempuan? Apa di Mesir tadi penghukumannya? Yuk apa? Apa? Hah? Apa? Ayo siapa yang bisa jawab? Satu orang.
Satu orang, siapa yang bisa jawab? Oke, Bang Meril. Iya, kematian anak sulung, kata Bang Meril. Itulah hukuman di Mesir. Sekarang pun kata Tuhan, demikian sekarang tidak ada penghukuman. Berarti sekarang juga ada penghukuman? Ada. Kan gitu kan? Upah dosa ialah maut. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini masih ada penghukuman? Masih ada penghukuman. Kematian yang kekal. Upah dosaku itu nanti neraka. Tapi kata firman Tuhan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Aku yang harusnya dihukum, kata Tuhan Yesus, kalau aku ada di dalam Kristus Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman bagiku. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam hatiku, maka aku tidak akan memperoleh penghukuman lagi. Iya. Makanya pada waktu lewat Allah dari tanah Mesir, Allah melewati Mesir, semua orang Mesir menangis, dia meraung-raung karena Allah menghukum orang Mesir. Iya. Tetapi orang Israel di rumahnya dia memuji Tuhan, menunggu keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Ada perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel? Ada. Sekarang juga ada perbedaan antara anak-anak yang ada Tuhan Yesus di dalam hatinya dan dengan anak-anak yang tidak ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ada perbedaan. Kan iya kan? Itulah nanti yang mau kita lihat. Kita baca lagi sama-sama. Kenapa ada perbedaan kalau ada Tuhan Yesus di dalam hatiku? Kenapa ada perbedaan yang aku dengan teman-temanku yang gak ada Tuhan Yesus di dalam hatinya? Kalau aku sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menjadi temanku. Kenapa ada perbedaan antara aku dengan teman-temanku yang belum Tuhan Yesus dibuatnya menjadi sahabatnya? Karena apa? Di Mesir tadi apa yang diperlukan? Supaya orang yang ada di dalam rumah itu selamat. Oh mantap anak kecil. Darah domba, kan gitu kan? Dioleskanlah di atas, kiri dan kanan pintunya. Ada kematian seekor domba yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Jadi kalau ada darah domba di pintunya, darah domba itulah yang sudah menggantikan penghukuman yang akan ditimpakan kepada orang Israel. Nah, sekarang kenapa Tuhan Yesus berkata? Kenapa firman Tuhan berkata, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa ada perbedaan? Kenapa bagi mereka tidak ada penghukuman? Karena kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 1 ayat 29, apa kata firman Tuhan? Lihatlah anak domba Allah. Apa katanya Grace? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di Mesir ada kematian yang tidak bersalah. Sekarang pun itu adalah lambang bahwa Tuhan Yesus dialah Allah yang tidak bersalah. Dia menjadi manusia. Dialah anak domba Paskah kita sekarang yang sudah memberikan nyawanya
di kayu salib untuk menggantikan penghukuman yang akan ditimpakan kepadaku. Digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah diterimanya penghukuman yang akan ditimpakan kepadaku. Upah dosa ialah maut. Sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus waktu dia disalibkan. Makanya tadi dikatakan firman Tuhan, hari ini tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi orang yang di dalam hatinya sudah ada Tuhan Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Kenapa coba? Karena apa tadi? Maka tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Oh, kita baca lagi dulu sama-sama firman Tuhan yang di bawah. Yohanes 1 ayat 29b. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib pada waktu hari raya. Yang atas nak, yang ini. Lihatlah 1, 2 ya. Iya. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba di Mesir diambil seekor domba yang tidak bercacat. Kan gitu kan? Hari ini anak domba Allah maksudnya adalah Tuhan Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa inilah yang membawa aku kepada penghukuman. Kan gitu ya? Upah dosa ialah maut, kata firman Tuhan. Ialah kematian yang kekal. Ialah neraka, itulah upah dosa. Kalau dosa itu dihapuskan, masih diberikan upah kepada orang yang sudah dihapuskan dosa itu? Tidak kan? Makanya kata firman Tuhan tadi, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena yang membuat aku dihukum tadi sudah dihapuskan Tuhan Yesus, dipindahkannya kepadanya. Tuhan Yesus sudah menerima penghukuman di kayu salib. Dia sudah memberikan nyawanya di kayu salib. Makanya kalau ada dia di dalam hati kita, dikatakannya lah, aku sudah menggantikan penghukuman yang harusnya kamu menerimanya. Tuhan Yesus sudah menerima penghukuman yang harusnya Miss Eci menerimanya dan anak-anak menerimanya. Makanya dikatakannya demikian sekarang, kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, kita tidak lagi mendapatkan penghukuman. Karena sudah berpindah kepada siapa? Kepada siapa? Anak-anak gelombang kedua kemarin kan, gak susah ngambil suaranya, malahan susah menyetop suaranya. Kan gitu kan, anak-anak gelombang kedua. Anak-anak gelombang ketiga ini Miss lihat tentang kali semua. Jadi Miss gak tahu nanti anak-anak Miss ini mengerti atau enggak ya, gitu. Makanya menjawab lah kalian. Kalau kalian gak menjawab, Miss pikir nanti kalian gak mengerti. Padahal tak ada yang jawab dalam hati ya kan. Ya udah kedengar, malu kali aku menjawabnya gitu ya. Oh kalau kayak gitu kita buat nanti di kelompok PA lah, kita saling menjawab gitu kan. Iya. Mari kita hafal dulu firman Tuhan kita tadi, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang 1, 2 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada
Yesus. Kita hafal dulu sampai tidak ada penghukuman. Sampai situ aja dulu ya. Kita hafalkan 2 kali. 1, 2 ya. Sekarang tidak ada penghukuman. Stop. Lagi-lagi saja. 1, 2 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Oke, perempuan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Anak kecil. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Oke, sudah hafal sampai di situ? Kita lanjutkan lagi. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 1, 2 ya. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lagi. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bisa ditutup? Oke, bisa karena di sini ada gitu. Enggak kan? Ayo, 1, 2 ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka, kata firman Tuhan kan, berarti kita. Baik kita yang masih kecil, baik mama kita, baik bapak kita, baik Miss Eci ini yang sudah besar, akan menerima penghukuman, akan menerima kematian selama-lamanya di dalam api neraka. Tapi kata Tuhan Yesus, sekarang tidak ada penghukuman kalau anak-anak kecil ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Kenapa tidak ada penghukuman lagi, Miss? Karena Tuhan Yesus sudah menimpakan kepadanya, sudah menggantikan kepadanya. Kita yang harusnya dihukum, tapi sudah dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Makanya kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, itulah tandanya aku sudah menggantikan hukumannya. Ini adalah kepunyaanku. Kata Tuhan Yesus, waktu Allah akan menghukum dunia ini, dikatakan Tuhan Yesuslah, salju ini kepunyaanku, katanya. Baru siapa lagi katanya? Farel ini kepunyaanku, katanya. Baru siapa lagi? Esther ini kepunyaanku, kata Tuhan. Kalau dia ada di dalam hati kita. Kita baca lagi sekali lagi, ayo. Demikian sekarang. 1, 2 ya. Demikianlah sekarang Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. di mana tertulis? Roma Ayat 1. Iya. Yang ada di dalam Kristus Yesus tadi maksudnya apa? Tuhan Yesus ada di mana tadi Miss bilang? Ada di mana? Di mana? Di mana? Iya, di dalam hati kita. Itu tandanya kita ini kepunyaan Tuhan Yesus. Oke. Setelah ini nanti kita mau menonton sebentar bagaimana orang Israel yang berdiam dia di dalam rumah yang ada tanda darah di pintunya dan tidak ditimpakan penghukuman. Bagaimana orang Mesir yang akan ditimpa oleh penghukuman. Maka ada perbedaannya antara orang Israel dan orang Mesir. Ada perbedaannya antara anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan perkataan-Mu. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Walaupun adik-adik ini masih kecil, tapi kalau dia sudah mengenal Engkau yang menggantikan dia di kayu salib, supaya dia tidak dihukum lagi. Kalau dia mau Engkau ada di dalam hatinya, maka dia tidak akan lagi ditimpakan oleh penghukuman itu. Tuhan Yesus, bukakanlah pengertian anak-anak yang masih kecil ini, supaya waktu mereka mendengarkan perkataan-Mu ini, mereka melihat di dalam hati mereka. Mereka memeriksa apakah Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatiku. Tolonglah anak-anak yang masih kecil ini, supaya Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti perkataan-Mu. Amin.